Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini biasa lagi aku mau posting uang gaji aku kemana aja. Karena kan kalau di video sebelumnya aku udah bikin budget plannernya nih. Nah kali ini waktunya eksekusi karena gajiannya udah masuk dan uang fisiknya udah bisa aku ambil. Nah di sini yang pertama-tama ya seperti biasa lah ya, aku lakuin evaluasi dulu untuk bulan sebelumnya. Nah inilah tracker bulan Juni yang bakal aku hitung dulu, baru kita nanti bakal lanjut ke budgeting yang Juli. Tapi sebelum dihitung-hitung seperti biasa lah ya, aku stabiloin dulu supaya nanti mataku lebih mudah ngitungnya. Karena kalau nggak ada warna yang beda-beda gitu, aku ngitungnya kadang suka belibet kayak gitu, kadang keulang-ulang lah atau kurang lah kayak gitu, PR banget. Makanya enak banget kalau di stabiloin gini supaya memudahkan biar lebih cepet gitu ngitungnya, nggak pakai salah-salah dramanya. Di sini stabilonya warna-warni gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang baru nonton video aku, jadi sini aku jelasin maksud dari stabilo warna-warni ini buat pemisah aja. Jadi masing-masing kategori itu masing-masing warna stabilo. Jadi lebih memudahkan ketika nanti ngitung budgetingnya. Nah setelah selesai semuanya aku stabilo. Jadi kalau aku cuma 4 kategori yang aku tulis di sini ya. Mulai dari yang pertama itu grocery, lalu ekstra, lalu bensin dan juga sayur. Nah kalau yang lainnya yang misalkan kebutuhannya aku cukup transfer tuh nggak bikin aku tracker kayak gini kayak gitu. Karena kalau yang 4 ini kategorinya pengeluarannya tanggalnya berbeda-beda. Nah di sini untuk yang pertama itu untuk grocery aku genap 200.000. Jadi di bulan kemarin tuh aku awal belanja nggak ada beli beras karena beras aku dari Ramadan kemarin itu masih ada kesisa. Nah baru nanti di tanggal 10-an itu aku ada beli beras sama plastik sampah. Lalu selanjutnya untuk ekstra di sini aku hitung dulu satu-satu. Di bulan kemarin aku agak lumayan boros lah ya, dan juga ada kebutuhan yang tak terduga kayak mesti tambal ban, tiba-tiba ban motor bocor. Sebetulnya aku bisa bayar pakai emergency, tapi karena aku ngerasa uang ekstra aku masih memungkinkan untuk diambil, makanya aku pakai uang ekstra aja, uang emergensiku nggak aku ganggu gugat. Untuk bensin juga udah kehitung, itu dapat total 75.000. Kemudian lanjut untuk sayur ini dapat total 297.000. Nah setelah ditotalin dalam 1 bulan kemarin aku ada pengeluaran 960.000. Nah kalau dihitung dari gaji aku yang 3.700.000, 30% untuk kebutuhan itu harusnya 1.110.000. Tapi di sini aku cuma pakai 960.000 dan ada uang untuk pulsa itu 50.000, jadi masih hemat 100.000. Nah di sini aku coba kurang-kurangin ya. Aku inget itu kalau grocery itu utuh 200.000 uangnya nggak kesisa. Kemudian untuk uang ekstra 388.000 dan budgetnya kemarin itu 400. Jadi udah bener kesisa 12.000. Selanjutnya ini untuk bensin, budgetnya kemarin 100.000 dan yang kepake 75.000, itu di dompetnya udah bener sisanya 25.000. Kemudian sayur dari budget 3,5 kepakainya 297.000, jadi sisanya 53.000. Nah setelah aku pisah-pisahin semua dan aku hitung, ini total uangnya ada 90.000 dan nanti uangnya ini bakal aku jadiin tambahan untuk isi challenge tabungan aku. Makanya ketika aku buat budget planner kemarin itu aku belum tulis tuh berapa pembagian untuk reksadana, berapa bagi untuk challenge tabungan, dan berapa uang yang bakal aku tabung di rekening tabungan biasa aku. Aku nunggu dulu nih total dari sisa dari budget yang bulan kemarin baru aku bisa nulis semuanya. Nah jadi ini kita sekarang lanjut lah masuk ke budget yang Juli nih untuk ngisi bagian yang tabungan. Ini supaya tahu berapa yang aku tabung bulan ini, aku jumlahin dulu berapa pengeluaran aku. Nah setelah aku total itu dapat sisa 600.000 untuk ditabung. Karena ini aku punya uang sudah 90.000, jadi kan nabung aku tuh ada 4,5. Nah jadi dari 600 aku kurangin dulu tuh si 4,5 ini. Nah 4,5 ini kan setelah kurangin 90.000 itu dapat total 360.000. Nah berarti untuk si challenge itu 360.000.
Dan reksadana ini aku tetapin aja di angka 100.000 sama yang kayak bulan kemarin, baru sisanya uangnya bakal aku masuk ke rekening biasa aku, yaitu sebesar 140.000. Jadi aku tetap penabungnya ada 3 bagian. Rencananya padahal pengennya dimasukin reksadana semua sisanya, tapi kayaknya nanti dulu deh, bulan depan aja mungkin atau bulan berikutnya lah, baru aku sisihkan sisa saving aku itu untuk di challenge sama di reksadana aja. Nah ini setelah itu tinggal aku pisah-pisahin aja uang sesuai budget yang bakal aku pakai di bulan ini apa aja. Nah ini kayak sayur 3,5, tadi bensin 100.000. Sebenarnya kayak sayur sama bensin itu nyisa terus tuh tiap bulan, tapi aku tetapin aja budgetnya segitu, nggak pengen aku kurangi, karena mana tahu nanti aku ada keperluan yang di luar dugaan, kayak aku jadi sering jalan atau tiba-tiba ada keluarga datang, jadi aku nggak perlu ganggu-ganggu uang tabungan lagi. Nah terus tadi kayak grocery itu masih tetap sama 200.000, karena bulan ini nih kepotong dari beras ya kan, tapi aku udah beli minyak kan udah mahal banget nih. Nah kalau misalkan nanti bentrok tuh keduanya, aku yakin nanti aku harus nambah budget aku dari 200.000 karena nggak akan cukup. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin supaya si minyak ini beli sekali bisa tahan sampai 2 bulan, kalau perlu 3 bulan. Tapi kalau 3 bulan kayaknya mustahil sih, 2 bulan lah ya paling masuk akal. Nah jadi bisa selang-seling jadinya, misalkan bulan ini minyak, bulan depan beras kayak gitu. Jadi budget aku bisa tetap aja di angka 200.000. Nah selanjutnya ini berlanjut ke sinking fund. Nah di sini ada emergency itu sebesar 50.000 aku tambah lagi. Kebetulan bulan kemarin juga nggak ada kepake. Nah makanya di sini aku bilang emergency ini harusnya yang kayak buat kendaraan rusak kayak gitu, buat beli apa yang nggak ada di budget atau ke kondangan. Tapi karena di bulan kemarin aku ada motor itu rusak, perlu tambal ban, aku nggak gunain emergency karena aku merasa uang pegangan aku cukup aja. Kecuali kemarin posisinya uang aku udah habis, sampai akhir bulan kehabisan, aku pasti bakal tarik ini uang emergency buat ganti uang tambal ban. Ternyata aman-aman aja, alhamdulillah. Ini tadi untuk mudik itu dapat totalnya 4,5. Nah kalau yang sinking fund mudik ini kemungkinan di bulan ini bakal kepake, bukan bulan ini ya, bulan Juli nanti karena ada lebaran haji. Nah itu kemungkinan aku bakal pulang, dan aku ketika pulang gunain uang dari si mudik ini. Nah berlanjut ini untuk kolom sinking fund yang untuk pembelian gas, kemarin udah sempat aku pakai karena gas aku habis. Nah ini buat kumpulin lagi pembelian gas bulan berikutnya, tapi ini kayaknya sih bulan depan sih baru habis, karena kan kalau gas pink itu 5,5 kilo ya kurang lebih 3 bulanan lah habisnya. Nah selanjutnya ini kan aku ada nambah nih untuk sinking fund skincare sama Shopee. Berhubung dompetnya cuma satu, akhirnya aku bikin lah ini gabungan antara si skincare dan si Shopee, tapi nanti tabelnya bakal aku pisah, jadi aku bisa gampang untuk ngeceknya kayak gitu, yang mana yang keluar uang ini kemana, terus uang tabungan ini kemana, sisanya berapa, itu lebih mudah kalau tabelnya dipisah. Kalau dicampur tuh nanti bingung sendiri akhirnya aku. Ini dia tabel yang aku maksud tadi, udah aku buat tuh skincare dan Shopee. Di sini aku buatnya cuma 6 kotak karena bakal sampai 6 bulan aja di akhir tahun. Nanti di tahun berikutnya aku bakal buat tabel yang baru lagi. Nah di sini masing-masing itu budgetnya 100.000 dua-duanya. Kenapa aku mulai bisa menyisihkan untuk Shopee? Karena tujuan keuangan aku tentang dana darurat udah tercapai. Makanya aku agak melonggarkan diri aku lah ya, kayak aku kasih reward kayak gitu, untuk aku setiap bulan boleh belanja Shopee sebanyak 100.000, tapi nggak boleh lebih juga, jadi ada budgetnya. Kurang lebih baik boleh, lebih jangan sampai. Nah kalau untuk skincare memang aku budgetin aja 100.000 tiap bulan, karena ketika nanti aku mau beli skincare yang harganya sampai ratusan ribu itu takut nyesek ngeluarinnya, makanya aku akalin, aku cicil aja sedikit-sedikit kayak gini supaya nggak terlalu berasa gitu ketika ngeluarin uangnya buat beli skincare nanti. Nah terus yang terakhir ini adalah uang untuk challenge aku yang sebesar 450.000 itu. Nah ini uangnya bakal aku masukkan ke dalam celengan aku yang ada kuncinya ini. Jadi sejauh ini aku seneng banget dengan celengan ini karena dia ada kuncinya gitu, jadi aku tetap bisa ngecek uangnya dan uangku juga akan selalu aman, gak bakal mungkin hilang kayak gitu. Karena yang aku bilang, aku tuh anaknya suka banget gitu bolak-balik ngitung uang kalau lagi gabut gak ada kerjaan.
Tapi juga aku seneng karena ketika lihat dia makin penuh itu kayak happy aja, kayak aku ngerasa aku bisa capai target aku gitu. Bikin target keuangan kayak gini, tentang nabung kayak gini, bikin kita jauh lebih hemat loh, dan jauh lebih tertantang. Kayak ketika punya uang lebih itu pengennya disisihin aja untuk ditabung kayak gitu, nggak pengen dijajanin. Nah ini total yang aku tabungin di bulan ini adalah 450.000. Totalnya ini udah jalan bulan ketiga. Masih ada 9 bulan lagi untuk capai target 8 juta yang udah aku buat ini. Nah untuk nabungnya aku terserah aja uangnya ya, mau uang kecil, uang gede. Pokoknya pada intinya yang aku butuhkan itu nominal jumlahnya di angka 450.000 itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen punya tantangan lebih suka nabung, yang ngerasa kayak agak sulit nabung, boleh dicoba nih bikin target celengan kayak gini, atau beli aja celengan target banyak tuh dijual di all shop. Nah tapi aku bilang, selalu aku tekankan, ketika kalian mulai menabung, kalian boleh hemat tapi jangan pelit, dan jangan menabung dari uang utang, atau demi menabung uangnya ditabung semua tapi untuk buat kebutuhan hidup kalian ngutang. Jangan sampai jadi seperti itu ya. Jadi semuanya harus balance kayak gitu, antara menabung, kebutuhan, kewajiban, itu semua harus tercapai, terpenuhi, baru itu namanya goals keuangan kalian tercapai. Tapi kalau salah satunya itu tidak tercapai, berarti goals keuangan kalian itu ada yang gagal. Nah mungkin video aku sampai di sini aja dulu. Semoga bisa ngebantu teman-teman di luar sana. Jangan lupa buat budgetingnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.